Gak semua cinta harus berakhir bahagia. Tapi cinta yang dewasa selalu tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur untuk menyelamatkan satu sama lain. Malam itu, rumah sakit seperti biasa. Dingin, sepi, dan bau obat menyengat. Di ruang UGD, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Para dokter dan perawat mulai kelelahan, termasuk Ayu, dokter muda yang baru selesai shift panjang. Rambutnya diikat asal, wajahnya terlihat letih, tapi langkahnya tetap sigap. Tiba-tiba, pintu UGD terbuka keras. Seorang pria muda masuk terburu-buru sambil menggendong seorang anak laki-laki yang tangan kirinya berlumuran darah. "Tolong, adik saya kena kaca bengkel," ucapnya cepat, napas ngos-ngosan, bajunya basah keringat. Ayu langsung bangkit. Dia cek luka si anak. "Cukup dalam, harus dijahit." "Tenang ya, Mas. Saya tangani. Kamu tunggu di luar," katanya sambil membawa si adik ke ruang tindakan. Pria itu hanya mengangguk pelan. Tapi dari caranya berdiri, dari matanya yang terus memperhatikan setiap gerak Ayu dari balik kaca jendela, kelihatan dia bukan sekadar khawatir. Dia takut kehilangan. Setelah semuanya selesai, Ayu keluar, membuka masker. Keringat masih menetes dari dahinya. "Udah aman. Tapi jangan dibiarkan luka kayak gitu lagi ya," ujarnya santai. Pria itu tersenyum tipis. "Makasih, Dok. Saya Damar." Wajahnya biasa saja, pakai kaos lusuh, rambut acak-acakan. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya. Bukan sekadar lelah, bukan sekadar cemas. Seolah ada beban yang dia simpan sendiri. Ayu cuma mengangguk singkat, nggak terlalu pikir panjang. Tapi dia nggak tahu, malam itu, yang awalnya hanya kasus biasa, pelan-pelan bakal membuka jalan ke hidup yang jauh lebih rumit dari sekadar menjahit luka. Dan Damar, bukan cuma kakak pasien biasa. 3 hari setelah kejadian itu, Damar datang lagi ke rumah sakit. Tapi kali ini bukan adiknya yang terluka, melainkan ibunya. Perempuan paruh baya, wajah pucat, langkahnya goyah, dituntun Damar masuk ke ruang tunggu. "Ibuku ngeluh dada kiri sesak dari semalam, Dok. Saya pikir masuk angin, tapi sekarang tambah parah," katanya sambil menahan cemas. Ayu yang sedang bertugas langsung menangani. Pemeriksaan demi pemeriksaan dia lakukan cepat tapi tenang. Saat hasil EKG keluar, wajah Ayu berubah. Bukan panik, tapi serius. "Ini nggak bisa dianggap enteng. Kita harus rawat inap dan observasi ketat malam ini," ucap Ayu pelan tapi tegas. Damar mengangguk, tapi jelas terlihat bingung. Matanya berkaca-kaca, tangannya terus menggenggam tangan ibunya. Di luar ruangan, Ayu mendekatinya. "Mas, tenang aja. Saya pastikan ibu kamu dapat perawatan terbaik. Tapi Mas juga harus siap. Kemungkinan ini serangan jantung ringan." Damar menunduk. Jelas, dia nggak siap. Dari situ, Ayu mulai tahu sedikit tentang Damar. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya kerja di warung kecil. Damar sendiri cuma lulusan SMK yang bangun bengkel dari nol. Hidup mereka sederhana. Tapi dari cara Damar merawat ibunya, Ayu tahu dia bukan sembarang orang. Hari itu, Damar duduk di bangku ruang tunggu sampai malam, sambil sesekali melirik Ayu yang mondar-mandir sibuk. Ayu pun beberapa kali melirik balik. Nggak ada senyum, nggak ada kode. Tapi ada satu hal yang sama di antara mereka berdua. Keduanya tahu pertemuan mereka belum selesai di sini. Tapi mereka juga nggak tahu, setelah malam itu, seseorang mulai mengawasi Ayu dari kejauhan. Seseorang yang nggak suka Ayu dekat dengan Damar. Sejak malam ibunya dirawat, Damar mulai sering terlihat di lorong rumah sakit. Kadang bawa makanan, kadang cuma duduk diam di pojok ruang tunggu. Tapi selalu ada satu pola yang sama. Dia nunggu Ayu lewat. Ayu awalnya bersikap profesional. Tapi lama-lama, dia sadar. Setiap kali dia jalan menuju UGD, dia secara nggak sadar juga nyari sosok Damar. Kadang cuma sekilas, kadang tatapan lama. Tapi nggak pernah saling sapa duluan. Sampai suatu sore, rumah sakit agak sepi. Ayu baru keluar dari ruang visit pasien.
masih pegang map medis. Damar datang dengan 2 gelas kopi instan dan sebungkus roti sobek. Buat dokter. Nggak sempet makan kan? Ayu sempat bengong. Saya nggak bisa nerima dari pasien. Damar senyum kecil. Saya bukan pasien. Saya penunggu. Itu kali pertama Ayu tertawa pelan setelah hari yang panjang. Dari situ, mereka mulai sering ngobrol. Duduk bareng di kantin rumah sakit. Bahas hal-hal ringan. Makanan favorit. Waktu kecil suka main apa. Kenangan waktu sekolah. Tapi nggak pernah bahas soal hati. Tapi justru dari situ, sesuatu mulai tumbuh. Nggak direncanakan. Nggak diucapkan. Tapi terasa. Dan ternyata, bukan cuma Damar yang tertarik sama Ayu. Radit, dokter muda dari bagian penyakit dalam, mulai menunjukkan ketertarikan juga. Beda dari Damar, Radit rapi, tajam, dan datang dari keluarga dokter semua. Dia bahkan satu kampus sama Ayu waktu kuliah. Suatu malam, saat Damar duduk di bangku tunggu seperti biasa, dia lihat Radit menghampiri Ayu. Bawain bunga, bercanda pelan. Dan Ayu tersenyum. Lama, Damar cuma diam. Dia nggak punya bunga, nggak punya mobil, nggak punya gelar. Yang dia punya cuma satu hal, perasaan yang udah keburu tumbuh. Tapi apa itu cukup? Hujan turun deras malam itu. Halaman rumah sakit becek, lampu-lampu luar meredup, dan suasana lorong UGD makin sepi. Ayu baru saja selesai menjahit luka pasien gawat. Tangannya pegal, kakinya lemas. Dia duduk di ruang jaga, menggosok pelipis, berharap waktu cepat berlalu. Tiba-tiba, pintu ruang UGD dibuka dari luar. Seorang pria basah kuyup masuk sambil dorong motor rusak. Damar. Dia berdiri di ambang pintu, tubuh gemetar. Tangan kanan berdarah karena rantai motor yang lepas. Hujan mengguyur rambut dan bajunya. Dia nggak pakai jas hujan. Cuma kaos tipis dan celana jeans yang penuh lumpur. Maaf, dok, motornya mogok di depan gerbang. Saya dorong sampai sini. Bisa minta tolong dibersihin lukanya. Ayu terdiam beberapa detik. Ada perasaan aneh di dadanya. Antara marah, kasihan, dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar empati. Dia berdiri, ambil handuk dari lemari, mendekat ke Damar. Lalu tanpa banyak bicara, mengelap rambut dan wajahnya. Kenapa sih kamu gak pernah jaga diri? Katanya pelan, sambil mulai bersihkan luka. Damar gak jawab. Dia menatap Ayu dari jarak dekat. Wajah dokter itu lelah tapi hangat. Tangan yang membalut lukanya gemetar sedikit, seolah menyembunyikan sesuatu. Setelah luka dibersihkan, mereka duduk berdua di bangku ruang UGD. Lampu hanya setengah nyala. Di luar, hujan masih turun. Kamu gak takut dimarahin atasan karena ngurus pasien yang gak penting, kayak aku? Tanya Damar setengah bercanda. Ayu menoleh cepat. Kamu bukan gak penting. Jangan ngomong gitu lagi. Suara Ayu pelan, tapi tegas. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan emosinya keluar tanpa filter. Malam itu, mereka ngobrol lama. Tentang hal-hal yang gak pernah dibahas sebelumnya. Tentang mimpi yang belum tercapai. Tentang sepi yang sering datang diam-diam. Dan tentang rasa takut gagal di dunia yang selalu menuntut lebih. Dan Ayu sadar, dia mulai peduli. Lebih dari yang seharusnya. Lebih dari yang dia izinkan. Masalahnya, Ayu tahu ini gak akan mudah. Dia dokter. Karirnya masih panjang. Nama baik keluarganya jadi sorotan. Sementara Damar, hidupnya penuh perjuangan, jauh dari kemapanan, dan masa lalunya masih penuh tanda tanya. Tapi yang bikin Ayu lebih bingung, kenapa dia justru merasa lebih tenang saat di dekat Damar, bukan saat bersama orang-orang selevel dengannya. Hati nggak bisa diatur. Dan malam itu, Ayu tahu satu hal, dia mulai kehilangan kendali atas perasaannya. Hari itu, Ayu dipanggil mendadak ke ruang direktur rumah sakit. Bukan karena kesalahan medis, tapi karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Ayu, kamu dokter yang berprestasi. Tapi kami dapat laporan. Kamu mulai dekat dengan salah satu keluarga pasien. Ucap direktur dengan nada dingin. Ayu diam.
Matanya nggak berkedip, tapi tangannya mulai berkeringat. Kami nggak melarang kamu punya hubungan pribadi. Tapi kamu tahu sendiri, Ayu, kamu anak dari keluarga terpandang. Semua orang di sini memperhatikan kamu. Kalimat itu bikin dada Ayu sesak. Dia tahu siapa yang ngelaporin. Pasti Radit. Sejak malam Radit lihat Ayu duduk berdua dengan Damar, sikapnya berubah total. Dingin, jauh. Tapi bukan karena cemburu, lebih ke ancaman. Radit tahu satu rahasia yang gak pernah Ayu ceritakan ke siapapun, termasuk ke Damar. Beberapa tahun lalu, Ayu pernah tunangan, tapi hubungannya gagal total karena dia dikhianati. Bukan cuma soal cinta, tapi soal kehormatan keluarganya juga. Pria itu nipu orang tua Ayu, bikin utang puluhan juta atas nama keluarga mereka. Sejak itu, Ayu disuruh fokus karir dan dilarang pacaran sembarangan. Dan sekarang, dia dekat dengan pria bengkel, yang sama sekali nggak masuk akal di mata keluarganya. Malam harinya, di parkiran rumah sakit, Ayu bertemu Damar yang datang lagi jenguk ibunya. Tapi kali ini, Ayu nggak menyapa hangat. Wajahnya dingin. Jaraknya terasa. "Kamu kenapa, Dok?" tanya Damar heran. Ayu menghindari tatapan. "Saya lagi capek. Kamu jangan sering-sering kesini kalau nggak penting." Damar bingung. Tapi dia ngerti isyarat itu. Dia nggak maksa, nggak protes. Cuma mengangguk pelan. Lalu balik badan dan jalan pergi. Dengan langkah pelan dan kepala sedikit tertunduk. Ayu berdiri di sana. Nahan napas. Jauh di dalam dadanya. Ada perasaan nyesek yang nggak bisa dia jelaskan. Dia pengin lari nyusul. Tapi suara ayahnya terngiang di kepala. "Ingat, kamu bukan anak biasa. Kamu harus tahu siapa yang pantas kamu bawa masuk ke hidupmu." Tapi siapa yang bisa ngatur hati? Dan Ayu nggak tahu. Setelah itu, Damar juga mulai menarik diri. Bukan karena kecewa, tapi karena dia tahu, masa lalunya sendiri juga nggak bersih. Dan semua itu akan segera terkuak. Sudah seminggu Damar nggak kelihatan di rumah sakit. Bahkan saat ibunya pulang dari rawat inap, dia nggak muncul. Hanya adiknya yang datang ambil obat. Ayu pura-pura cuek, tapi dalam hati, dia resah. Sampai suatu malam, saat Ayu sedang duduk sendirian di kantin rumah sakit, seorang perawat bisik-bisik sambil nunjuk layar ponsel. "Dok, ini temen gue ngirimin berita. Kayaknya ini Damar." Ayu ambil ponsel itu. Tangannya langsung gemetar. Headline-nya jelas. Mantan tersangka penipuan bengkel mobil kembali terlihat. Kini jadi pengusaha bengkel kecil. Wajah Damar terpampang di situ. 3 tahun lalu, dia pernah ditangkap karena kasus penipuan pelanggan. Uangnya sempat dibawa kabur mantan rekan bisnisnya. Tapi yang ditahan, Damar, karena semua atas nama dia. Ayu diam. Muka pucat, lidahnya keluh. Jadi ini alasan Damar selalu menghindar kalau diajak bicara soal masa lalu? Ini kenapa dia nggak pernah benar-benar terbuka? Besoknya, Ayu nekat datang ke bengkel Damar. Bengkel itu kecil, di pinggiran kota, beratap seng. Hujan rintik turun. Damar baru selesai mengganti oli mobil pelanggan. Begitu lihat Ayu datang, dia langsung kaget. Tapi nggak kabur. Cuma berdiri diam, matanya tajam, tapi lelah. "Kamu udah tahu, ya?" tanya Damar, pelan. Ayu nggak jawab. Dia cuma duduk di bangku kayu dekat pintu bengkel. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Suaranya nyaris berbisik. Damar buang napas panjang. "Karena aku tahu, sekalinya kamu tahu, kamu bakal pergi." Lalu dia cerita semuanya. Tentang rekan bisnis yang nipu. Tentang malam-malam dia tidur di sel penjara. Tentang ibunya yang sampai jual kalung kawin buat bantuin bayar pengacara. Tentang adiknya yang hampir putus sekolah karena biaya. "Aku bukan orang baik, Ayu. Tapi aku nggak pernah lari dari tanggung jawab. Aku bangun bengkel ini dari sisa utang. Dari nol. Aku cuma pengen hidup tenang. Tapi kalau kamu pikir aku kotor, ya udah, aku ngerti." Ayu diam. Nggak bisa jawab apa-apa. Yang dia tahu cuma satu hal,
perasaannya ke Damar nggak berubah. Tapi di saat yang sama, tekanan dari keluarganya makin gila-gilaan. Ayahnya mulai curiga, Radit makin gencar, dan Ayu di tengah. Harus milih, hati atau hidup yang aman. Sejak pertemuan di bengkel itu, Ayu nggak bisa tidur tenang. Setiap malam kepalanya penuh suara-suara. Suara Damar, suara ayahnya, suara masa lalunya sendiri. Di rumah, situasi makin panas. Ayah Ayu mulai mencurigai perubahan sikap anaknya. Ia menemukan pesan singkat Damar di HP Ayu, dan langsung marah besar. "Kamu itu dokter, Ayu. Masa depan kamu bisa hancur kalau kamu terus dekat sama laki-laki seperti itu. Mau kamu jadi omongan satu rumah sakit?" Bentak ayahnya keras malam itu. Ayu hanya menunduk, matanya basah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, dia nggak minta maaf, nggak juga menjelaskan apa-apa. Dia hanya menjawab satu kalimat, "Aku capek hidup buat jaga citra, yah." Setelah itu, Ayu nekat. Dia nggak pulang selama 2 malam, menginap di mes dokter. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, dia mulai mempertanyakan semua yang dia perjuangkan selama ini. Nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya, kehidupan sempurna yang dikira harus dia jalani, satu-satunya yang dia pengin temui. Tapi Damar menghilang. Bengkelnya tutup. Tetangganya bilang Damar pindah entah kemana. Nomornya nggak aktif. Adiknya juga nggak tahu. Ayu panik. Setengah hari dia cari ke beberapa bengkel yang biasa jadi rekanan Damar. Nggak ada. Bahkan rumah sewa tempat ibunya tinggal kosong. Ayu duduk sendirian di trotoar, di bawah rintik hujan. Rambutnya lepek, wajahnya pucat, dan dia baru sadar. Damar pergi tanpa pamit, tanpa kata, tanpa alasan. Apa aku terlalu terlambat buat nunjukin kalau aku nggak malu punya perasaan ke dia? Pikir Ayu dalam hati. Dan saat Ayu pulang ke rumah malam itu, ayahnya sudah menunggu di ruang tamu. Tapi kali ini, bukan buat marah. "Kamu cari Damar?" tanya ayahnya, dingin. Dia sendiri yang mutusin buat mundur. Dia yang datang ke rumah ini, dan minta kamu jangan dicari lagi. Ayu tertegun. Dunia seperti berhenti. "Dia kesini." Ayahnya mengangguk. Dia bilang, "Dia nggak mau bikin kamu malu. Katanya, kamu layak dapat yang lebih dari dia." Malam itu, Ayu menangis dalam diam. Bukan karena ditinggal, tapi karena satu hal. Damar bukan lari dari masalah. Dia ngelindungin Ayu dengan cara yang paling nyakitin. Sudah 2 minggu sejak Damar menghilang. Ayu kehilangan fokus. Di rumah sakit, dia tetap profesional. Tapi semua orang tahu, Ayu bukan lagi Ayu yang sama. Suatu malam, saat membersihkan laci, Ayu menemukan secari kertas kecil di dalam map medis yang pernah dikasih Damar. Di pojoknya, ada tulisan tangan. "Kalau somedai kamu pengin tahu aku beneran siapa, coba cari tempat aku mulai dari nol. Karangjati, Blok C6. Tapi jangan bawa siapa-siapa." Ayu langsung ngeluarin ponsel, cari Karangjati, sebuah kota kecil di luar Jawa Tengah. Jauh dari keramaian, lebih dekat ke daerah pesisir. Tanpa pikir panjang, Ayu ambil cuti 3 hari. Dia nggak bilang ke siapa-siapa, nggak ke orang tua, nggak ke teman rumah sakit. Dia naik travel sendirian, cuma bawa ransel kecil dan peta digital. Sesampainya di Karangjati, Ayu berjalan kaki menyusuri jalanan becek, melewati sawah, rumah-rumah reot, dan bengkel-bengkel tua. Sampai akhirnya dia menemukan bangunan semi permanen dari kayu dan seng, dengan papan kecil bertuliskan, "Damar Motor Service." Di bawahnya, ada cat semprot merah. Harga jujur, tanpa tipu. Ayu berdiri di depan bengkel itu. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Lalu dari dalam bengkel, muncullah sosok yang selama ini dia cari. Damar, kemeja lusuh, celana sobek, tangan penuh oli, tapi senyumnya masih sama. Tapi Damar langsung kaget begitu lihat Ayu berdiri di depan gerbang. "Kamu ngapain kesini?" Suaranya pelan, tapi jelas ada gugup.
Ayu melangkah pelan ke arahnya. Kamu pikir aku bisa duduk manis, kerja kayak biasa, setelah kamu pergi gitu aja? Damar menunduk. Aku nggak pergi karena aku lari. Aku pergi karena aku sadar. Kamu nggak seharusnya dibawa ke dunia aku. Dunia yang penuh bekas luka. Ayu menahan tangis. Tapi yang nggak kamu ngerti, aku juga punya luka. Dan luka itu makin dalam waktu kamu tinggalin aku. Mereka berdiri diam beberapa detik. Suara mesin, ayam kampung, dan angin pesisir jadi latar. Tapi sebelum Damar bisa jawab apapun, tiba-tiba suara klakson keras terdengar dari ujung jalan. Sebuah mobil hitam berhenti. Turun dari sana Radit, dengan mata tajam dan wajah penuh emosi. Ayu, pulang sekarang. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin. Ayu terkejut. Damar langsung berdiri di depan Ayu. Jangan sentuh dia. Udara Karangjati malam itu berubah tegang. Dan Ayu tahu, ini bukan cuma tentang cinta lagi. Ini perang. Mobil Radit berhenti tepat di depan bengkel. Mesinnya masih menyala. Tubuh Radit tegap. Wajahnya gelap. Tapi yang bikin Ayu merinding, bukan tatapannya, tapi kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Kamu tahu nggak? Damar ini bukan cuma mantan narapidana. Dia juga hampir bikin satu keluarga bangkrut. Mau aku tunjukin buktinya? Ayu terdiam. Damar memalingkan wajah. Radit buka ponsel. Dia tunjukkan dokumen-dokumen lama, kapture dari email, bahkan surat laporan polisi yang belum Ayu lihat sebelumnya. Damar menunduk. Dia nggak membela diri. Dia nggak menyangkal. Ayu mulai goyah. Kenapa kamu gak pernah bilang ada kasus lain selain yang kamu ceritain ke aku? Suara Ayu gemetar. Damar akhirnya buka suara. Karena itu aib. Ayu, aku gak bangga sama semua itu. Tapi aku udah balikin uangnya. Aku udah minta maaf ke mereka. Dan aku udah jalani hukumannya. Aku bahkan gak punya apa-apa waktu keluar. Tapi aku gak pernah lari. Radit tertawa sinis. Orang kayak kamu mana pernah berubah. Kamu cuma pinter bungkus luka pakai cerita sedih. Lalu Radit mendekat ke Ayu. Dan kamu, Ayu, kamu pikir kamu bisa hidup tenang sama orang kayak gini? Kamu pikir keluarga kamu bakal terima? Reputasi kamu bisa habis. Ayu berdiri di antara dua dunia. Satu yang penuh luka dan masa lalu. Satu lagi yang penuh tekanan dan tuntutan. Tapi nggak ada yang benar-benar aman. Aku bukan anak kecil, Dit. Ucap Ayu akhirnya. Kamu datang ke sini buat ancam aku? Atau buat nolong aku? Karena dari tadi yang kamu omongin cuma tentang reputasi. Bukan tentang aku. Radit diam. Tapi wajahnya keras. Keluarga kamu udah tahu kamu di sini. Dan mereka udah kirim orang buat jemput kamu. Kalau kamu milih dia, kamu akan kehilangan semuanya, termasuk gelar dokter kamu. Damar langsung menoleh ke Ayu. Ayu, kamu gak harus pilih aku. Tapi kamu juga gak harus hidup di bawah bayang-bayang orang-orang yang ngatur langkah kamu terus. Dari kejauhan, Ayu lihat mobil lain mendekat. Mobil hitam dengan sopir pribadi ayahnya. Ayu berdiri diam di tengah bengkel kecil itu. Lampu temaram, suara jangkrik dari luar, dan dua laki-laki yang berdiri di depannya. Satu masa lalu yang aman tapi penuh kepalsuan. Satu masa depan yang belum jelas tapi tulus. Dan saat supir keluarganya turun dari mobil dan membuka pintu, Ayu tetap berdiri. Dia belum bergerak. Pintu mobil terbuka. Sopir keluarga Ayu keluar dengan ekspresi datar. Jelas sedang menjalankan perintah. Di dalam mobil itu, duduk ibunya. Wajah tegang, penuh harap Ayu segera naik. Radit melangkah lebih dekat. Ayu, cukup main-mainnya. Kamu udah bikin semua orang panik. Ini bukan waktunya egois. Tapi Ayu berdiri tegak. Tangannya gemetar. Tapi suaranya jelas. Kamu tahu nggak siapa yang egois? Kalian. Kalian semua mikir hidup aku ini proyek. Harus sempurna. Harus sesuai standar kalian. Padahal kalian nggak pernah tanya. Aku sebenarnya bahagia nggak? Radit terdiam. Sopir melirik bingung. Bahkan Damar seperti nggak percaya Ayu berani ngomong kayak gitu.
Ayu melangkah ke arah mobil, tapi bukan untuk masuk. Dia buka pintu, menatap ibunya langsung. "Bu, aku cinta kalian. Tapi untuk pertama kalinya, aku pengen hidup bukan buat nyenengin siapa-siapa. Aku pengen hidup buat diriku sendiri." Ibunya tertegun, matanya memerah. "Ayu, kamu mau ninggalin semua yang sudah kamu bangun selama ini?" Suaranya bergetar. "Enggak, aku enggak ninggalin. Aku milih. Dan kali ini, pilihan itu datang dari aku sendiri." Ayu tutup pintu mobil, lalu jalan balik ke Damar. Suasana hening, gak ada yang berani ngomong. Radit menghela napas panjang. "Baik, kalau itu yang kamu pilih, kamu siap tanggung semuanya, kan? Nama kamu bakal tercoreng, karir kamu bisa habis." Ayu menatap Radit. "Mantap. Kalau aku harus kehilangan semuanya demi jadi manusia yang jujur sama hatinya sendiri, aku siap." Damar masih diam, tapi matanya merah. Dia nggak nyangka Ayu sejauh itu. Setelah mobil keluarga Ayu pergi, Damar akhirnya buka suara. "Kamu gila, Ayu. Ini bisa ngerusak hidup kamu." "Mungkin. Tapi kalau hidup tanpa kejujuran, itu bukan hidup. Itu cuma pura-pura." Ayu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, dia merasa bebas. Tapi keputusan itu bukan akhir. Justru awal dari babak paling sulit. Karena setelah ini, tekanan akan datang lebih besar. Dari rumah sakit, dari media, dari masyarakat, bahkan dari dalam hubungan mereka sendiri. Dan mereka belum tahu, ada satu orang dari masa lalu Damar yang belum selesai. Dan orang itu nggak akan tinggal diam. Sudah 2 minggu sejak Ayu memutuskan untuk tinggal di Karangjati bersama Damar. Mereka hidup sederhana. Ayu bantu-bantu di bengkel. Kadang ikut jagain ibunya Damar yang mulai sakit-sakitan. Setiap malam, mereka duduk bareng di teras kecil, makan mie instan dan ngobrol soal masa depan yang belum jelas. Tapi buat Ayu, itu semua cukup. Dia belum pernah selega ini. Sampai suatu hari, seorang perempuan datang ke bengkel. Umurnya sekitar 30-an. Rambut pendek, rapi, pakai baju kerja. Gayanya tenang, tapi tajam. Dia langsung jalan ke arah Damar, lalu ngomong satu kalimat yang bikin Ayu langsung berdiri. "Kamu pikir bisa kabur terus, Mar? Kontrak kita belum lunas." Ayu bengong. Damar langsung berubah. Wajahnya pucat. "Rani, kamu ngapain kesini?" Rani, nama itu terdengar asing di telinga Ayu. Tapi dari cara Damar mematung, jelas ini bukan orang sembarangan. Rani melirik Ayu sebentar. "Pacar baru? Cantik. Dokter, ya? Cukup tinggi juga standar kamu sekarang." Damar menahan emosi. "Kita udah selesai, Ran. Aku udah bayar bagianku." Rani nyengir. "Cuma kamu yang pikir kayak gitu. Aku masih simpan kwitansi lama. Masih ada utang nama kamu di atasnya. Aku bisa bawa ini ke polisi kapan aja." Ayu mencoba masuk ke percakapan. "Maaf, Mbak. Kalau ini masalah hukum, bisa dibicarakan baik-baik, kan?" Rani langsung nyamber. "Oh, jadi kamu sekarang yang bantuin dia nutupin semuanya? Hati-hati, Dok. Dulu saya juga mikir dia orang baik. Ternyata saya cuma jadi korban pertama." Damar menutup wajahnya dengan tangan. "Udah, Ran. Aku bakal selesain. Tapi jangan libatin Ayu." Setelah Rani pergi, Ayu dan Damar duduk diam di bengkel yang mulai sepi. Ayu akhirnya nanya, "Siapa dia?" "Mantan rekan bisnis. Dulu kita bareng bangun bengkel pertama. Aku yang kerja. Dia yang atur uang. Tapi waktu bengkel itu bangkrut, semua surat pakai namaku. Dia yang ambil sisa uang, tapi aku yang ditahan." Ayu terdiam. "Jadi masih ada utang atas nama kamu?" Damar angguk pelan. "Aku pikir semua udah lunas. Tapi kalau dia bawa surat lama itu ke pengadilan, aku bisa diproses lagi. Dan kalau itu terjadi, aku bakal masuk lagi." Ayu memandangnya lama.
Nafasnya berat. Kamu mau nyerah? Damar menatap Ayu. Mata lelah, tapi tetap hidup. Kalau sendirian, iya. Tapi kalau kamu masih mau bertahan, aku akan lawan ini sampai akhir. Dan Ayu tahu, ini bukan soal cinta yang manis. Ini soal bertahan hidup, bareng orang yang udah jatuh, bangkit, dan terus dihantui masa lalu. Dan sekarang, mereka nggak cuma harus lawan dunia, tapi juga seorang wanita yang tahu semua celah hukum dan nggak takut bikin Damar jatuh lagi. 2 hari setelah Rani muncul, Ayu menerima email masuk dari manajemen rumah sakit. Subjeknya pendek, pemanggilan klarifikasi etik dan reputasi pribadi. Ayu langsung tahu, ini bukan email biasa. Di ruang rapat kecil rumah sakit, Ayu duduk berhadapan dengan 2 orang HRD, 1 perwakilan dari Dewan Etik, dan 1 lagi yang dia nggak kenal. Orangnya memperkenalkan diri, wartawan dari media kesehatan nasional. Maaf, Dokter Ayu. Tapi saat ini kami sedang menginvestigasi hubungan Anda dengan seseorang bernama Damar Saputra. Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa beliau pernah terlibat kasus penipuan, dan kini sedang dalam sengketa hukum baru. Ayu menahan napas. Orang HRD menimpali. Kami tidak menilai pilihan pribadi Anda, dokter. Tapi saat ini, banyak pasien dan sponsor mempertanyakan integritas tim medis kami. Kami harus bertindak. Ayu terdiam. Tangannya di bawah meja mengepal. Jadi apa maksudnya? Saya diminta mundur. Bukan. Tapi kami menyarankan cuti tanpa batas waktu. Hingga nama Anda tidak lagi dikaitkan dengan kontroversi. Beberapa jam kemudian, Ayu duduk sendirian di tangga belakang rumah sakit. Tempat biasa dia istirahat saat jaga malam. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Tapi dia angkat. Sibuk, Dok? Atau lagi mikir, kenapa semua ini terjadi? Itu suara Rani. Kamu pikir kamu bisa bersih-bersih nama Damar? Dia itu catatan hidup kegagalan. Dan kamu sekarang ikut kotor. Ayu nyaris melempar ponselnya ke lantai. Tapi dia tahan. Kamu ngelakuin ini semua karena dendam? Atau karena kamu gak rela aku tahu Damar sebenarnya gak pernah salahin kamu? Hening di ujung telepon. Tapi Rani akhirnya tertawa pendek. Kamu pikir dia bersih? Tunggu aja. Ada satu hal yang belum dia ceritain ke kamu. Dan waktu kamu tahu, kamu bakal pergi tanpa aku suruh. Telepon mati. Ayu berdiri diam. Rasa takut mulai merayap pelan. Apa yang belum diceritain Damar? Dan kenapa Rani terdengar yakin banget kalau itu bisa mengubah semuanya? Malamnya, Ayu pulang ke bengkel. Damar masih kerja di bawah lampu kuning yang temaram. Kamu tahu ini udah nyeret aku keluar dari rumah sakit. Suara Ayu pelan, tapi tajam. Damar berhenti. Nggak langsung jawab. Aku tahu. Dan itu alasan kenapa aku mau nyerah. Supaya kamu aman. Enggak. Aku nggak butuh kamu ngorbanin diri. Aku butuh kamu jujur. Semua. Termasuk yang belum kamu ceritain. Damar diam cukup lama. Lalu dia tarik napas dalam. Ada satu hal yang belum pernah aku omongin ke siapapun. Dan itu bukan tentang uang, tapi tentang nyawa. Ayu langsung terpaku. Tangannya refleks memegang dinding. Nyawa. Damar menunduk. Waktu kasus penipuan itu, ada satu orang yang akhirnya bunuh diri karena malu. Dan aku ada di lokasi terakhir sebelum dia pergi. Mata Ayu membesar. Kamu dituduh nyebabin itu. Aku nggak pernah ditetapkan bersalah. Tapi, keluarganya masih anggap aku penyebabnya. Dan satu dari mereka adalah Rani. Malam itu Ayu susah tidur. Suara Damar terus terngiang di kepalanya. Aku ada di lokasi terakhir, sebelum dia bunuh diri. Kalimat itu terus berputar. Ayu nggak bisa berhenti mikir. Kenapa baru sekarang dia cerita? Kalau memang dia nggak bersalah, kenapa dia sembunyiin? Besok paginya, tanpa bilang ke Damar, Ayu pergi ke alamat yang dia dapat dari berkas lama yang sempat dia curi lihat diam-diam. Dia datang ke rumah keluarga korban, rumah kecil di pinggiran kota,
Catnya sudah mengelupas, tapi halaman depannya masih bersih. Seorang ibu tua membuka pintu. Wajahnya pucat, dingin. "Dokter Ayu, ya? Kami sudah dengar soal kamu." Dari Rani. Ayu mengangguk. "Saya cuma pengen tahu kebenaran. Apa betul Damar yang bikin anak ibu sampai nekat?" Ibu itu memandang Ayu lama, lalu mempersilakan masuk. Di dalam, ada banyak foto anak laki-lakinya. Satu di antaranya memegang piala dengan senyum lebar. "Anak saya bukan orang yang mudah menyerah. Tapi waktu bengkel itu bangkrut, semua orang nyalahin dia. Padahal dia cuma investor kecil. Tapi karena Damar satu-satunya yang muncul di media, dia ikut kena. Dia ngilang 2 minggu. Lalu ditemukan, udah nggak bernyawa di kamar kos." Ayu menahan napas. Matanya mulai basah. "Tapi apa Damar benar-benar nyebabin itu, Bu?" Ibu itu menatap jendela lama. "Saya nggak tahu. Yang saya tahu, dia nggak pernah datang minta maaf. Nggak pernah muncul. Bahkan saat pemakaman." Ayu pulang dengan dada sesak. Dia pengin marah. Tapi ke siapa? Ke Damar? Ke Rani? Atau ke kenyataan yang terlalu kejam buat dijelaskan? Malamnya, Ayu berdiri di depan Damar. Wajahnya lelah. "Aku datang ke rumah orang tua korban." Damar langsung menegang. "Kamu nggak seharusnya ke sana." "Kenapa? Karena kamu takut aku tahu semua? Atau karena kamu emang nggak pernah berani hadapin masa lalu kamu sendiri?" Damar menatap Ayu, pelan-pelan. "Aku nggak datang ke pemakaman bukan karena aku nggak peduli. Tapi karena waktu itu, aku ditahan. Dan waktu aku bebas, aku nggak tahu harus bilang apa ke ibunya. Aku cuma takut." "Takut atau egois, Mar?" Damar terdiam. Ayu menangis pelan. "Aku pengin percaya kamu. Tapi aku juga manusia. Aku dokter. Aku tahu apa itu luka mental. Dan aku tahu, bisa jadi kamu nggak sepenuhnya bersalah. Tapi aku butuh tahu, apa kamu pernah minta maaf?" Damar mengangguk lemah. "Lewat surat. Tapi aku nggak tahu dia sempat baca atau enggak." Ayu akhirnya duduk. Lalu pelan-pelan dia ngomong, "Aku sayang kamu, Mar. Tapi cinta doang nggak cukup buat nutupin semua luka ini. Kita harus berani buka semuanya. Bahkan yang paling kotor sekalipun." Damar menunduk. "Kalau kamu mau pergi, aku ngerti." Ayu menggeleng. "Aku nggak pergi. Tapi aku juga nggak bisa lanjut kalau kamu masih nutupin apapun. Mulai besok, kita selesain ini bareng. Tapi kalau aku nemuin satu kebohongan lagi, sekecil apapun, aku akan berhenti." Dan malam itu, di bengkel kecil mereka yang hangat tapi rapuh, mereka memulai perjalanan baru. Bukan sebagai 2 orang yang saling cinta, tapi sebagai 2 manusia yang sama-sama berani menghadapi luka masa lalu dan menebusnya bersama. Pagi itu, nama Damar mendadak trending di media sosial. Ayu baru bangun ketika ponselnya bergetar terus-menerus. Ada puluhan pesan masuk. Teman sejawat, mantan atasan, bahkan pasien-pasien lamanya. Semua menanyakan hal yang sama. Itu benar Damar di video itu? Dengan tangan gemetar, Ayu membuka tautan yang dikirim temannya. Sebuah video berdurasi 2 menit. Direkam diam-diam. Suara agak pecah, tapi jelas kelihatan. Damar sedang duduk di sebuah kafe, bicara dengan pria yang tampak gelisah. Di akhir video, Damar berkata, "Kalau mereka tahu, kita berdua bisa kena. Jadi uangnya kamu simpen dulu. Gue yang tanggung jawab." Ayu nggak bisa bernapas. Caption video, "Bukti baru, Damar Saputra terlibat penggelapan dana." Komentar di bawah video udah ribuan. Isinya campur. Ada yang membela, tapi banyak yang menyerang. Sebagian bahkan mulai seret nama Ayu. "Ini pacarnya dokter Ayu kan? Kok bisa orang kayak gitu didukung sama dokter?" Jelas, dokter juga pasti ikut main belakang. Berdua cocok, sama-sama munafik. Ayu langsung ke bengkel, tapi di sana cuma ada Ibu Damar. Wajahnya panik. Damar keluar pagi-pagi banget.
Enggak bilang mau kemana, tapi dia bawa ransel. Ayu langsung tahu, Damar mau kabur. Dia telepon berkali-kali, enggak diangkat. Sampai akhirnya, ada pesan masuk, dari Damar. Maaf, aku enggak bisa seret kamu lebih jauh lagi. Jaga ibu, jaga dirimu. Anggap aku enggak pernah ada. Ayu berdiri membeku. Ini bukan cuma tentang cinta lagi. Ini tentang harga diri, tentang keberanian, dan tentang melawan balik saat dunia seolah nggak ngasih ruang buat orang berubah. Beberapa jam kemudian, Ayu berdiri di depan kamera live YouTube rumah sakit. Siaran terbuka, ditonton ribuan orang, termasuk jurnalis. Suara Ayu tenang, tapi tegas. Saya bukan di sini untuk bela siapapun. Tapi saya juga bukan perempuan yang cuma diam saat orang yang saya kenal difitnah. Dia menatap kamera tajam. Video yang beredar tidak menunjukkan konteks. Damar bicara soal pengembalian dana saat bengkel lama bangkrut. Dan rekaman itu diambil tanpa izin, lalu dipotong, dipelintir, lalu disebarkan. Beberapa orang di ruangan mulai bisik-bisik. Tapi Ayu lanjut. Kalau hukum mau proses, silakan. Tapi jangan hancurkan hidup seseorang hanya karena satu sisi cerita. Dan kalau kalian mau hukum saya karena saya mencintai seseorang yang punya masa lalu, silakan juga. Saya tidak akan mundur. Setelah siaran selesai, Ayu turun dari panggung. Wajahnya tegang, tapi dia nggak menyesal. Dan di tempat lain, Damar menyaksikan semuanya dari layar ponsel tua di dalam bus antar kota. Wajahnya basah. Tapi bukan karena takut, karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri untuknya, di depan semua orang. 2 hari setelah Ayu bicara di depan publik, suasana mulai mereda. Komentar-komentar di media sosial berubah. Beberapa mulai minta maaf. Ada yang bilang, ternyata nggak semua dokter itu cuma jaga nama. Ada yang masih punya hati. Rumah sakit akhirnya menghubungi Ayu kembali. Mereka bilang status cutinya akan dicabut. Tapi Ayu malah menolak. Saya butuh waktu. Bukan untuk lari, tapi untuk hidup. Sementara itu, keberadaan Damar belum diketahui siapapun. Sampai suatu malam, Ayu pulang ke rumah bengkel, dan menemukan ransel tua di teras. Damar duduk di bawah pohon mangga kecil yang dulu mereka tanam bareng. Wajahnya kurus, matanya sayu. Tapi ada ketenangan yang Ayu belum pernah lihat sebelumnya. Ayu langsung mendekat. Kamu gila ya? Aku hampir ke kantor polisi. Damar senyum tipis. Aku sempat ke Yogya. Mau mulai dari nol. Tapi habis nonton kamu di video itu, aku tahu aku nggak bisa pergi gitu aja. Mereka duduk bareng. Nggak banyak kata. Cuma suara jangkrik dan motor lewat yang terdengar. Lalu Damar ngomong pelan. Aku mau nyerahin diri. Aku udah bawa semua dokumen lama, termasuk bukti transfer yang belum pernah aku tunjukin ke siapapun. Ayu kaget. Kamu yakin? Iya. Kalau aku nggak bersin ini sekarang, aku bakal terus jadi bayangan buruk buat kamu. Dan buat ibu juga. Ayu menggenggam tangan Damar. Aku ikut. Enggak. Damar menatapnya serius. Kamu udah cukup ngelawan buat aku. Sekarang giliranku. Tapi, aku gak mau kamu nunggu. Ayu diam. Matanya mulai basah. Maksudmu? Kalau aku masuk, bisa lama. Dan aku gak bisa minta kamu buang waktu buat seseorang yang belum tentu bisa balik utuh. Ayu menahan napas. Tapi aku sayang kamu, Mar. Damar tersenyum. Dan justru karena itu, aku harus pergi dengan cara yang benar. Besok paginya, Damar menyerahkan diri ke kejaksaan. Dia datang dengan koper dokumen dan surat pernyataan terbuka. Media kembali ramai, tapi kali ini, banyak yang memuji keberaniannya. Ayu, dia nggak datang ke sidang. Tapi dia kirim surat kecil, dititipkan lewat pengacara. Aku nggak akan menunggu kamu. Tapi aku akan selalu siap menyambut kamu. Kalau kamu pulang dengan nama yang bersih. 3 tahun kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah kecil di Karangjati. Bengkel itu masih ada,
Tapi sekarang sudah ada pelang baru. Denda Auto Service Cafe. Ayu sedang duduk di meja depan, memeriksa resep obat dari klinik kecil yang ia buka di sebelah bengkel. Saat dia menoleh ke pagar, matanya berhenti. Damar berdiri di sana. Lebih dewasa, lebih kurus, tapi senyumnya masih sama. Mereka nggak langsung peluk, nggak ada drama, hanya saling menatap. Lama, lalu Ayu bilang, "Pulang." Damar mengangguk. "Kalau masih ada tempat." Ayu berdiri. "Tempat selalu ada. Tapi mulai dari nol, ya?" Damar tersenyum. "Selalu siap." Dan untuk pertama kalinya, cerita mereka bukan tentang pelarian, tapi tentang dua orang yang memilih tumbuh, walau jalannya panjang dan berliku. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang dewasa bukan tentang bertahan tanpa alasan, tapi tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu, memperbaiki diri, dan tetap memilih satu sama lain meski jalan hidup penuh luka dan risiko. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.